Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Firas Afif dengan NPM C1C020162. Oke, baiklah. Pada kali ini saya akan membahas Contingent Liabilities and Provisions. Apa itu Contingent Liabilities and Provisions? Yaitu kewajiban bersyarat adalah jumlah dan kapan terjadinya kewajiban yang mengharuskan kita melakukan pembayaran. Belum bisa dipastikan karena tergantung peristiwa di masa yang akan datang. Terus di Contingent Liabilities and Provisions itu terdapat 4 tingkatan kemungkinan terjadi sehingga bisa menimbulkan yang namanya contingent liabilitas. Terus yang pertama itu adalah remote atau tingkat keterjadian sangat rendah, yaitu di bawah 5%. Terus yang kedua itu ada possible, tingkat kemungkinan terjadinya itu lebih dari 50% dan kurang dari 50% atau sampai 50%. Terus yang ketiga itu adalah probable, yaitu lebih dari 50% dan sampai dengan 90%. Dan terus yang keempat itu ada lebih dari 90% tapi tidak sampai dengan 100%. Oke, yang pertama terlebih dahulu yang akan kita bahas yaitu remote. Remote itu ada tingkat keterjadiannya itu sangat rendah, itu di bawah 5%. Maka itu tidak diperlukan perlakuan akuntansi. Jadi kita abaikan saja gitu. Terus yang kedua possible. Itu mungkin tingkat keterjadiannya itu di atas 5%, 5% atau di bawah 50% dan sampai dengan 50%. Maka perlakuan akuntansinya yaitu di close atau diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Terus yang ketiga itu probable, lebih dari 50% sampai dengan 90%. Kalau dia sudah dikategorikan probable yang tingkat keterjadiannya lebih dari 50%, sering juga disebut dengan provisions. Jadi yang dikatakan provision itu kewajiban bersyarat di mana tingkat keterjadiannya itu lebih dari 50%. Maka itu udah bisa disebut dengan provisions. Maka perlakuan akuntansinya dia harus diakui kalau ada pengakuan pasti ada pengukuran, dan kalau ada pengukuran pasti ada pencatatan. Kalau dia dicatat pasti akan diungkapkan dalam laporan keuangan. Terus yang keempat itu lebih dari 90%, tetapi dia tidak sampai 100%. Kenapa? Karena tidak boleh sampai 100%, karena kalau sudah 100% bukan lagi contingent liabilitas, maka ia menjadi kewajiban pasti. Terus untuk yang selanjutnya itu tiga penyebab munculnya kewajiban bersyarat. Yang pertama itu karena legal atau hukum, yang kedua karena konstruktif atau karena kebijakan perusahaan. Terus untuk yang faktor hukum, yang karena legal atau hukum tuh terdapat faktor-faktor yang harus diperhatikan. Yang pertama itu periode waktu di mana penyebab tindakan yang mendasari terjadi. Yang kedua, probabilitas hasil yang tidak menguntungkan. Dan yang ketiga, kemampuan untuk membuat estimasi yang layak atas jumlah kerugian. Terus untuk yang selanjutnya itu kan karena konstruktif atau karena kebijakan perusahaan. Itu yang perlu di note itu menggunakan metode dasar kas dan metode akrual. Dia tuh dicatat dalam metode dasar kas, menggunakan metode dasar kas dan metode akrual. Terus untuk jenis-jenis provision tersebut terbagi banyak ya. Yang itu pertama yang lawsuits itu atau gugatan hukum. Kedua warranties. Yang ketiga considerations payable. Yang keempat environment. Yang kelima onerous and contract. Yang keenam restructuring. Ya, yang lawsuit itu adalah gugatan hukum, terus warranties itu ya garansi, environment itu kewajiban bersyarat atau provision yang muncul karena terkait dengan lingkungan. Yang kelima itu kontrak yang memberatkan, yang keenam restructuring tadi. Terus provision itu bisa timbul karena litigasi.
Terus untuk bisa mengakui itu sebagai profesion, maka itu harus ada beberapa hal yang kita pertimbangkan. Yang pertama, apakah kemungkinan kewajiban itu akan terjadi dan dapat diukur untuk tahun sekarang? Yang kedua, apakah ada kemungkinan besar bahwa itu akan membawa unfavorable outcome atau kerugian? Yang ketiga, kemampuan untuk melakukan estimasi yang rasional. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kontingen liabilitas and provisions kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.